Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Obadja. Nah, hari ini kita sudah masuk di ayat yang ke-10, di bagian yang kedua. Di bagian kedua ini adalah alasan Tuhan menghukum Edom. Itu di ayat 10 sampai yang ke-14. Nah, kita akan lihat dulu di ayat yang ke-10. Ini saudaraku, kita harus memahami bahwa tindakan Tuhan dalam menghukum Edom ini selalu adalah tindakan Tuhan yang tepat dan sempurna. Tuhan tidak pernah salah dan tidak bisa salah dalam segala hal. Roma 3 ayat yang keempat. Oleh karena itu, jika kita mengalami sesuatu yang tidak enak, menurut kita tidak enak, maka cobalah kita periksa diri. Jika hati kita tidak ada dosa, gak ada sesuatu yang menyalahkan kita, maka itu suatu ujian untuk meningkatkan rohani kita. Tetapi jika kita ada dosa, maka segeralah bertobat. Tapi yang jelas adalah Allah tidak pernah salah. Dan Allah adalah kasih. Sehingga segala sesuatu yang didatangkan selalu menjadi kebaikan dalam hidup kita. Walaupun mungkin sesuatu yang gak enak untuk menghajar kita, menghukum kita. Tapi tujuannya hukuman itu adalah supaya kita bertobat. Jadi Edom ini dihukum Tuhan ada alasannya. Sudah diberikan peringatan-peringatan tetap keras hati, ya akhirnya hukuman timbul, saudaraku. Nah, kita mau lihat di dalam ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, Obadja 1 ayat 10, saya akan bacakan dalam terjemahan baru, berbunyi demikian. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Dalam bahasa Inggrisnya yang saya terjemahkan seperti ini, karena kejahatanmu terhadap saudaramu Yakub, maka malu akan meliputi engkau, dan engkau akan dipotong selama-lamanya. Shall be cut off forever. Luar biasa. Luar biasa. Kebencian kepada Yakub membuat kebinasaan bagi diri sendiri. Ayat 10 dan 11 ini merupakan dosa Edom, yaitu membiarkan, bahkan menjadi salah satu orang yang menghancurkan saudaranya sendiri, yaitu Yakub. Yakub ini Yehuda itu memang hancur, mengalami kehancuran. Tetapi aktor yang menghancurkan salah satunya itu Edom. Oleh karena itu Edom juga dihukum Tuhan. Kenapa? Kita tahu bahwa Edom merupakan saudara Israel, merupakan keturunan Abraham. Kenapa kok menjadi aktor dalam kehancuran Yehuda? Karena salah satu aktor ya, salah satunya. Karena kebencian yang mendalam sehingga terjadi permusuhan antara keturunan Esau dan keturunan Yakub dan seterusnya. Padahal kita tahu kan ceritanya Yakub sudah minta maaf dan memperbaiki hubungan. Tetapi Esau hanya nampak baik di luar karena memang di zaman Tuhan pada saat itu dia baik. Tapi dia tidak membuang kebenciannya, dia tidak membuang dendamnya. Ini penting. Namanya sudahlah, tidak apa-apa. Yes, diampuni. Tapi dalam hati masih ada timbul. Ini yang terus berakar. Akhirnya sama anak papa dulu ya, sama si ini temannya papa. Dihancurkan. Jahat temannya papa itu. Papa ya sudahlah, ngalah lah. Nah, ngomong kan keturunan. Kenapa kok ngomong? Anak ada dendam. Tapi berbeda kalau dendam dibuang. Nah, kalau mungkin kamu tahu ceritanya papa sama temennya papa, kenapa kok bisa dulu mungkin bertengkar, karena memang ada perselisihan paham. Oleh karena itu jangan kamu kalau ada hal nggak dimengerti, tanyakan, belajar terbuka. Memang
papa dulu dirugikan, tapi sudah kita belajar mengampuni, belajar memberkati. Kita anak Tuhan, orang Kristen, orang beriman harus belajar mengampuni. Nah, lain kan berbicara kepada keturunan kita dengan hati yang ada kasih, dengan hati yang tanpa kasih. Tanpa kasih memberikan, iya papa dulu, aduh orang itu jahat gini-gini. Anak kita dengar, didoktrin, jahat. Hingga pada waktu besar ada kesempatan anak kita balas. Terus anak kita juga ngomong dan seterusnya. Ini keturunan Esau berlaku seperti ini. Dia nampak baik sama Yakub, tapi hatinya dia masih ada dendam. Hati kecilnya masih ada dongkol, kebencian. Dan itu dipelihara terus sampai akhirnya nurun ke keturunan. Terus disampaikan kepada keturunannya. Akhirnya keturunannya ada permusuhan. Ini saudaraku, jangan ada simpan kebencian sehingga menjalar kepada orang-orang lain. Hal yang penting di sini adalah bahaya kebencian, yaitu bisa menjadi pembunuh seperti Edom. Karena benci jadi pembunuh. Seorang yang membenci saudaranya dikatakan dalam 1 Yohanes 3:15 adalah seorang pembunuh. Dan seorang pembunuh tidak akan mewarisi kerajaan sorga. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Peraturan ini begitu tegas. Karena orang yang benci kepada orang lain pasti akan meluap melalui perbuatan-perbuatan. Nah, alasan firman Tuhan mengatakan benci adalah seorang pembunuh. Ada dua alasan. Yang pertama, orang yang ada kebencian, dia itu adalah seorang pembunuh rohani. Alasan pertama. Alasan kedua, orang yang ada kebencian itu adalah seorang pembunuh jasmani. Alasan pertama dulu, pembunuh rohani. Orang yang benci kepada orang lain, maka dia akan membunuh siapa? Rohaninya sendiri dengan menolak anugerah Allah mengalir dalam hidupnya. Matius 18 ayat yang ke-35. Sudah jelas dikatakan dalam firman Tuhan, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu. Jelas. Dan kita paksakan, saya tetap ada kebencian. Nah itu kan menolak anugerah Allah, itu membunuh rohaninya. Selain itu, orang yang ada kebencian pasti akan meluap melalui perbuatan-perbuatan kepada orang yang dibencinya. Melalui apa? Kata-kata sampai tindakannya. Hal ini membuat perpecahan sehingga terjadi pembunuhan hubungan baik. Lihat ya, arusnya ini, alurnya, pembunuh rohani diri sendiri, pembunuh hubungan baik antara kita dengan orang yang kita benci, dan terakhir, orang yang punya kebencian, kemudian dia juga tidak bisa menahan dirinya sehingga berbuat hal yang sama dengan membenci. Hal ini mengakibatkan terjadi pembunuhan rohani kepada orang yang dibencinya. Ya, jadi orang yang ada kebencian, dia membenci ada orang lain. Nah, orang lain ini juga akhirnya marah kan? Marah, dia juga benci, sama-sama benci. Nah, sama-sama kalah, sama-sama jatuh dalam dosa. Lihat, terjadi pembunuhan rohani diri sendiri, orang yang dibenci, hubungan baik pecah. 3 bunuhan diri sendiri, hubungannya pecah. Orang yang dibenci juga merespon yang salah, merespon dengan jahat, juga dosa. Akhirnya terjadi pembunuhan rohani pada orang yang dibenci. Lihat, 3 perbuatan pembunuhan hanya gara-gara benci. Nasihatnya di sini adalah orang yang membenci harus bertobat, saudaraku, mengeluarkan pengampunan kepada orang lain. Dan orang yang dibenci jika dia berbuat salah. Kalau misalnya kita mendapatkan kebencian, saudaraku ya, dan kita memang salah, ya kita harus belajar minta maaf. Dengan rendah hati minta maaf. Masih dibenci, ya sudah, berusaha memperbaiki hubungan. Tidak, kamu benci aku, ya sudah, aku sudah minta maaf, ya sudah, kita putus. Jangan. Firman Tuhan mengatakan jangan ada perpecahan di antara kita. Tidak boleh. Ya kita berusaha memperbaiki hubungan. Ketemu, disapa, kita doakan. Tetap berbuat baik. Tetap ada masalah kita tolong. Itu. Karena kita salah, ya kita harus minta maaf. Dan berusaha memperbaiki hubungan.
Orang yang dibenci tidak boleh membalas kebencian dengan kebencian, melainkan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Nah, tapi jika tidak ada salah, kita dibenci tanpa alasan, tetap tidak boleh balas. Tetaplah balas dengan kebaikan. Lihat, tidak ada celah di sini bagi kebencian masuk dalam hidup kita. Tidak ada celah. Kita salah, kita minta maaf, kita berusaha memperbaiki hubungan. Kita tidak salah juga, kita tidak membalas. Kita balas dengan kebaikan. Tuhan Yesus bekerja kepada buluh yang patah terkulai, tidak dipatahkan. Matius 12 ayat 20. Demikian juga kita. Walaupun hubungan sudah patah terkulai, mungkin tinggal sehelai benang saja yang masih tersisa. Namun tetap kita tidak boleh mematahkan, memutuskan. Kita harus berusaha menyambungkan kembali dengan minta kekuatan dari Tuhan. Tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Doakan, minta kekuatan dari Tuhan untuk menyambung lagi benang-benang yang terputus. Musuh saja bisa didamaikan, saudaraku. Kalau kita berkenan, jalan kita berkenan, musuh didamaikan. Amsal 16 ayat yang ke-7. Apalagi ini saudara seiman. Apalagi ini mungkin teman yang dulu pernah baik, teman sekampung misalnya, atau teman sekolah yang dulu sama bermain bersama, atau mungkin pernah kongsi bersama. Ya pasti Tuhan akan damaikan kalau jalan kita berkenan. Pasti bisa didamaikan. Jika kita menomorsatukan Tuhan atau meninggikan Tuhan, maka Tuhan akan menarik semua orang datang kepadanya. Yohanes 12 ayat 32. Yang penting dari diri kita. Kita gak bisa menuntut orang lain. Kamu harus ampuni dong. Saya kan sudah minta maaf. Gak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah doa sama Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita juga berusaha, ada kesempatan kita berbuat baik. Terus berusaha mendamaikan. Firman Tuhan akan bekerja. Amsal 16 ayat 7. Musuh akan didamaikan. Apalagi ini saudara sendiri. Juga saat kita meninggikan Tuhan, kita menempatkan Tuhan sebagai tempat yang utama, maka orang-orang akan datang kepada Dia. Kita tunjukkan perubahan diri kita, sehingga orang lain lihat, oh iya ini sudah berubah, ya sudahlah, ngapain aku benci-benci terus, ya sudah aku ampuni dan didamaikan. Banyak cara Tuhan bisa pakai. Yang penting pribadi kita adalah pribadi yang benar, sehingga terjadi persatuan kembali. Yang kedua, pembunuh jasmani. Peristiwa Kain ini kembali bisa terjadi kepada orang-orang yang memiliki kebencian. Kain benci kepada Abel, sehingga dia timbul pikiran membunuh. Orang-orang yang dirasuk iblis karena bencinya, karena kebencian kepada orang lain, bisa didorong iblis, bisa ditipu iblis, didorong untuk melakukan pembunuhan jasmani. Hati-hati, jangan diremehkan. Oh, aku gak mungkin lah bunuh orang, itu kan masuk penjara nanti. Lu kalau kita simpan kebencian yang mendalam, hati-hati, bisa terjadi pembunuhan jasmani karena sifat benci. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan benci is pembunuh, itu tepat. Nah, ada dua tahapan dalam respon orang-orang yang membenci kita, yang menjahati kita. Yang pertama mengampuni, yang kedua mengasihi. Ini respon. Mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Ini pengampunan yang kita berikan kepada orang yang menjahati kita itu sudah baik. Tahap pertama, respon pertama, ampuni. Baik. Tuhan hargai itu. Tapi Tuhan ingin menyempurnakan pengampunan kita, yaitu dengan apa? Mengasihi. Mengasihi siapa? Orang-orang yang sudah menjahati kita. Kenapa? Karena kasih itu menutup banyak dosa. 1 Petrus 4 ayat ke-8. Saat kita punya kasih ilahi itu, kasih agape itu, kasih yang tanpa syarat. Walaupun orang lain menjadi kita gak balas dengan jahat, itu kasih agape. Ini sempurna, menyempurnakan pengampunan kita. Kalau kita hanya bilang, aku ampuni, tapi gak ada kasih, itu gak sempurna pengampunannya. Pengampunan yang sempurna itu diampuni, dikasihi. Itu yang betul. Kalau kita bisa melakukan hal ini,
Maka ini pengampunan yang utuh. Mengampuni itu terdiri dari tiga tanpa. Tanpa syarat, tanpa batas, tanpa sisa. Ketiganya akan melengkapi kata pengampunan kita. Orang yang tidak mau mengampuni orang lain, maka firman Tuhan mengatakan dia juga tidak diampuni Allah. Kalau nggak diampuni Allah berarti tidak masuk surga. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Oleh karena itu kita patut mengampuni dan mengasihi dengan tiga tanpa. Apa? Tanpa batas. Itu Matius 18 ayat 21 sampai 35. Ada perumpamaan kan? 70 kali 7 kali. Semua ini menceritakan tentang pengampunan tanpa batas. Secara gampang kan 70 kali 7 kan 490 kali. Satu hari 24 jam. 490 kali itu per menit tuh harus kita ampuni. Masa ada orang tiap hari salah per menit? Kan tidak mungkin. Ya kan? Kan 60 1 jam itu 60 menit. 60 kali 24 1200 1440 menit dibagi 240 sekitar 5 menit 5 menitan aja 1000-an 5-6 menit. Masa ada orang berbuat salah 5-6 menit sekali dalam satu hari, 5/6 menit sekali salah kan tidak masuk akal. Nah, ini diceritakan dalam Tuhan 70 kali 7. Ini cerita tentang pengampunan tanpa batas. Ada orang yang berhutang 10.000 talenta kepada raja. Dan dia sendiri dihutangi temannya 100 dinar. Hutang orang tersebut dibebaskan raja. Tetapi hutang teman yang cuma 100 dinar tidak mau dibebaskan. Bahkan mungkin kemarin di Matius dikatakan dicekik, dimasukkan penjara. Kenapa aku tidak mau diampuni? Dia sudah dapat pengampunan 10.000 talenta. Seharusnya 100 dinar diampuni lah. Apa rahasia di balik semuanya ini, saudaraku? 1 talenta menurut kamus Alkitab adalah 6.000 dinar. 1 dinar itu upah pekerja dalam 1 hari. Matius 20 ayat yang kedua. Hal ini menceritakan bahwa pengampunan Tuhan itu sungguh-sungguh besar dan cukup-cukup, bahkan berlebih buat kita. Buat kita bisa melepaskan pengampunan tanpa batas kepada orang menjahati kita. Bayangkan, kita berutang 10.000 talenta. 10.000 talenta. 1 talenta 6.000. 6.000 kali 10.000 berapa? 60 juta dinar. 60 juta dinar itu berapa? 60 juta hari. Itu berapa ratus tahun? Kita umur manusia cuma berapa tahun? Cuma 70, 80, paling banter 100. Masih lebih-lebih untuk kita bisa lepaskan pengampunan. Ini ceritanya tentang itu. 100 tahun setiap hari ada orang salah, kita kasih 1 dinar pengampunan, 1 dinar pengampunan, 1 dinar pengampunan, 1 dinar pengampunan. Lebih-lebih. Ini rahasia seperti itu. Jadi gak ada alasan buat kita gak bisa ngampuni. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih pengampunan itu lebih-lebih sehingga kita bisa mengampuni orang lain. Dia ditebus bukan dengan darah yang fana, tapi dengan darah Tuhan Yesus yang mahal. Nah, jika dosa kita diampuni dengan harga yang mahal, ya kita harus mau mengampuni orang lain. Karena kita mendapatkan kualitas pengampunan yang kekal dan tak terbatas. Kuantitasnya tak terbatas, kualitasnya kekal, super, tak terbatas, luar biasa. Sehingga kita bisa cukup untuk melepaskan pengampunan itu. Kita bisa berikan dengan limpah pengampunan kepada orang lain. Karena kita punya pengampunan tak terbatas dari Allah. Berikan. Ngapain? Harus kita tahan pengampunan itu. Harus kita hitung-hitungan sama orang. Oh, orang ini gak perlu tak ampuni, orang ini perlu diampuni. Gak perlu. Ampunilah semua. Tapi ingat, tetap disiplin, tanggung jawab. Misalnya dalam pekerjaan, kalau kita tetap ampuni orang yang mungkin
curi uang, tapi ya kita bisa pecat, apa-apa ya, kamu saya PHK karena kamu berbuat salah, peraturan perusahaan mencuri langsung PHK. Saya PHK tapi saya ampuni kamu. Itu. Rahasia lain tentang 70 kali 7. 70 itu cerita tentang masa hidup sampai sempurna. Mazmur 90 ayat 10, Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. 70 ini menceritakan tentang masa hidup manusia. Sedangkan 7 adalah angka sempurna. Nah, Tuhan mengajarkan kita untuk melepaskan pengampunan selama seumur hidup kita, 70, sampai kita jadi sempurna seperti Kristus, 7. Jadi seumur hidup kita ampuni 70 sampai kita sempurna seperti Kristus, 7. Nah, ini Tuhan ingin kita melepaskan pengampunan semacam ini. Jangan jadi sebaliknya, seperti Lameh. Dia gak mau melepaskan pengampunan 70 kali 7 itu, Kejadian 4 ayat yang ke-24. Dia bahkan membenci 70 kali lipat. Artinya dia tidak mau melepaskan pengampunan selama dia hidup. Kalau selama aku masih bernafas, aku gak mau melihat mukanya dia. Kalau aku mati, jangan biarkan dia datangi ke kuburanku. Itu kebencian yang seperti apa tuh? Kebencian yang begitu dalam. Ngapain, saudaraku? Malah kita rugi sendiri gak masuk surga gara-gara kebencian itu. Jangan jadi Lameh. Ampunilah. Jangan pernah keluarkan kata aku benci kamu, aku gak mau mengampuni kamu. Jangan. Yang adanya aku mau mengampuni kamu, aku mengasihi kamu. Itu 70 kali 7. 70 kali 7 itu 70 kali 7 itu cerita juga tentang pemulihan. Daniel 9 ayat yang ke-24. Allah memberi janji kepada bangsa Israel, setelah 70 kali 7 masa mereka akan dipulihkan. Ini juga yang ingin ditekankan Tuhan tentang pengampunan. Kita diharuskan memberi pengampunan sampai orang yang menjahati kita ini menerima pemulihan dari Tuhan. Mereka bisa bertobat, mereka bisa percaya Tuhan Yesus, mereka bisa berdamai dengan kita. Amsal 16 ayat 7. Doakan terus. Selama mereka belum berdamai, kita tetap keluarkan pengampunan. Sampai dia dipulihkan. Ya, aku mau berdamai dengan kamu. Ya, sudah berdamai. Selesai. Kalau sudah berdamai kan tidak perlu keluarkan pengampunan lagi. Ya sudah berdamai. Kasih yang kita keluarkan terus. Itu. Jadi dari cerita-cerita tanpa batas ini, saudaraku, disimpulkan tidak ada celah bagi kebencian. Tidak ada celah bagi kita untuk tidak mengampuni. Bayangkan 70 kali 7 ini rahasianya dahsyat. Rahasia sederhana, 490 kali 70 kali 7. Masa akan ada 5-6 menit orang salah dengan kita? Tidak ada. Kedua, cerita tentang apa? 70 kali 7 tentang perumpamaan yang telah disebutkan. Bayangkan 10.000 talenta, 60 juta dinar. Itu sampai seumur hidup kita keluarkan dinar-dinar pengampunan kepada orang lain. Itu nggak habis. Itu tentang tanpa batas. Kita sudah punya yang tak terbatas. Kita salurkan kepada orang-orang yang cuman jahat sama kita berapa. Ya, kita jahat sama Tuhan tak terbatas loh. Tapi Tuhan ngampuni kita dengan pengampunan kekal. Kita mau ngampuni orang-orang yang lain. Ketiga, cerita tentang masa hidup sampai sempurna. 70 kali 7. 70 masa hidup manusia 7 sampai kesempurnaan. Jadi kita gak boleh berhenti mengampuni sampai seumur hidup kita atau sampai kita menjadi sempurna. Keempat, 70 kali 7 tentang pemulihan. Kita gak boleh berhenti mengampuni sampai orang yang menjadi kita itu dipulihkan hidupnya. Nah, kalau sudah dipulihkan baru selesai. Lihat, tanpa batas. Tanpa syarat. Kejadian 50 ayat 17 sampai 19. Gak ada syarat. Setelah Yakub meninggal, Yusuf kata apa? Memang kamu mereka-reka yang jahat, tapi Allah mereka-reka yang baik. Saya ampuni kamu, gak ada syarat. Gak ada syarat. Wah. Walaupun saya jadi budakmu saja Yusuf. Gak boleh. Saya juga tidak bunuh kamu, tidak jadikan kamu budak. Luar biasa, gak ada syarat.
Yang ketiga, tanpa sisa. Kolose 3:13, Mika 7 ayat 18-19. Ini ingatan tentang orang-orang yang pernah menjadi kita mungkin tidak bisa dilupakan begitu saja. Tapi di dalam hati, pikiran, perbuatan kita tidak ada sisa sedikit pun rasa benci. Melainkan hanya kasih agape yang timbul. Inilah yang dimaksud mengampuni tanpa sisa. Aku mengampuni tapi gak mau bersekutu, itu ada sisa. Mau mengampuni tapi mau bersekutu lagi, itu tanpa sisa. Bersekutu kembali, mau mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Tuhan membuang dosa kita sampai ke tubir laut. Di sini Tuhan benar-benar lupa akan dosa yang sudah kita akui dan kita bertobat. Hal yang sama harus kita perbuat kepada orang menjadi kita. Lupakan tanpa sisa. Walaupun masih ingat, kita ketemu masih ingat, tapi nggak ada sisa kebencian di sini. Bisa bersekutu, bisa berguyon-guyon lagi, seperti sedia kala. Itu. Ini yang harus kita tekankan, saudara. Harus kita tekankan. Ya, masih ada beberapa poin lagi tentang pengampunan. Saya ingin selesaikan saja, saudaraku ya. Pengampunan putra-putra Allah bukan supaya menjadi korban terus-menerus. Oh, aku ngampuni tapi kita dikorbani terus. Jadi korban, enggak seperti itu. Kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16. Jangan mau kita ditipu dan menjadi korban untuk kedua kalinya. Kita harus bersikap tegas terhadap dosa. Jangan biarkan dosa berkembang tapi disalahkan. Beri hukuman tidak apa-apa, karena memang orang itu salah. Tapi hukumnya dengan kasih, bukan dengan kebencian. Kita PHK harus mencuri, tapi kasih. Yusuf walaupun mengampuni saudara-saudaranya, tapi dia dipimpin roh. Dia ingin saudaranya benar-benar bertobat, sehingga ada peristiwa-peristiwa yang sudah diceritakan kan di dalam Kejadian itu, sampai akhirnya saudaranya bertobat. Nah, mengampuni tapi harus tegas terhadap dosa. Mengampuni tapi disiplin. Ya, aku ampuni kamu, tapi ya kalau kamu berbuat salah, ya saya PHK gitu. Tapi kalau hubungan sama teman nggak bisa di PHK, ya tetap hubungan baik. Tapi ayo kerjasama lagi. Oh tidak, saya tidak mau kerjasama lagi. Tidak lapis kamu kerja sendiri, saya tak kerja sendiri. Kita hubungan baik. Itu kenapa? Karena takut lagi kalau hubungan kerja lagi nanti geger lagi. Apa kau butuh dana? Nggak lah, kamu coba cari dana di tempat lain lah. Nanti enak, kita sudah hubungan baik lagi, nanti kena dana lagi, nanti bermasalah lagi. Nggak usah. Nah, nggak apa-apa, itu nggak dosa. Jangan kita dikorbankan lagi, pinjam dana ya tak utangi lagi, terus nggak dibayar. Nanti kan itu bodoh. Keledai jatuh di lubang yang sama 2 kali. Kan enggak, saudaraku. Ya jangan seperti itu. Dan poin terakhir adalah mengampuni. Mengasihi. Mengasihi adalah langkah terakhir setelah kita mengampuni, agar pengampunan kita menjadi utuh. Beberapa hal yang keluar dari kasih adalah berkat, perbuatan baik, mendoakan, kemurahan, tidak berpikir jahat. Itu. Coba periksa diri, apakah ada hal-hal itu dalam hidup kita? Kalau ada, wah kita sudah next level. Sudah bisa mengampuni, sudah bisa mengasihi. Nah, secara praktis, saudaraku, ada 3 tahap yang merupakan suatu tindakan pengampunan sejati dari seorang Kristen. Secara praktis, yang pertama, 3 tahap. Pertama, diampuni. Seperti itu, sudah mengampuni, kita mau mengampuni. Kedua, melupakan. Terus kita belajar melupakan. Gak ada dendam, benci, dan lain-lain. Ketiga, diterima selama-lamanya. Kita mau bersekutu kembali. Kita mau menerima kembali. Itu seperti bapak dipeluk putra bungsunya. Diterima kembali. Tanda khas seseorang mau menerima kembali adalah tidak ada pikiran atau perbuatan menjauhi. Tapi bisa kembali bersekutu dengan bebas di dalam Tuhan. Kata selamanya berarti nggak diungkit-ungkit lagi masa lalu. Yang penting sekarang bertobat dan tidak kembali berbuat dosa. Nah, ini saudaraku. Ini sedikit tentang pengampunan, tentang mengasihi. Nah, Edom, karena dia benci kepada Yakub, pada saudaranya, maka ada hukuman Edom, 2 hukuman Edom yang ditulis dalam Obadja 1
Obadja 1 ayat 10 dikatakan, karena kekerasan hatimu kepada Yakub, kejahatanmu kepada Yakub, maka celah akan meliputi engkau, malu akan meliputi, kedua dipotong selama-lamanya. Nah, tampaknya orang fasik ini merasa menang karena saudara yang dibencinya mengalami kehancuran. Oh, kapok kamu kena hancur. Tapi kalau bersaudaranya itu bertobat, maka Tuhan akan memulihkan keadaannya sehingga kembali baik. Sebaliknya, orang yang senang melihat orang susah, jahat di hadapan Tuhan, pasti ada hukuman terhadap orang-orang seperti itu. Amsal 24 ayat 17-18. Ini bukan saya ngomong, ini firman Tuhan yang ngomong. Allah gak suka ngelihat orang lain itu senang melihat orang susah. Gak mau Tuhan. Hal ini yang membuat orang fasik menjadi malu. Artinya apa? Menjadi malu di sini, segala yang dia bangga-banggakan selama ini menjadi kehancuran bagi dirinya sendiri. Bangga aku bisa menghancurkan dia, bangga aku bisa mengalahkan dia, bangga dia bisa bangkrut, bangga sekarang dia bisa jatuh, bangga. Tapi orang yang jatuh itu dia bertobat, dia dipulihkan. Orang yang bangga disebut ternyata jatuh, saudaraku. Kenapa jatuh? Karena dihukum Tuhan. Makanya dia malu-malu sendiri. Duh, kok sekarang saya kalah ya? Jangan senang melihat orang susah. Atau susah melihat orang senang. Jangan. Memang dosa kebencian itu nikmat. Apalagi melihat orang dibenci mengalami kehancuran. Tapi ujungnya membuat malu. Ujungnya kebinasaan. Ulangan 32 ayat 32-33. Hati-hati. Hati-hati, saudaraku. Kedua, dipotong selama-lamanya. Ini penegasan kembali dari ayat yang ke-9. Itu kan ayat yang ke-9. Kaget-kaget. Dibantai seperti binatang tanpa ada kasihan. Bahkan di dalam ayat 10 ditambahi dipotong forever, selama-lamanya. Hal ini berarti kesempatan untuk bertobat sudah habis. Karena memang Edom ini Allah sudah tahu lebih dulu tidak akan mau bertobat. Karena dia begitu keras hati dalam kebenciannya. Hati-hati kalau dapat vonis selama-lamanya diketok. Maka itu berarti vonis neraka. Sudah. Dipotong selama-lamanya. Wah, udah habis. Binasa. Kehidupan di neraka ini bukan dalam hitungan tahun atau puluhan tahun atau ratusan tahun. Tapi kekal. Selama-lamanya. Tak berujung waktu. Oleh karena itu, orang yang menyimpan kebencian bukan hanya berefek kepada pembunuhan kepada orang lain, tapi juga membunuh dirinya sendiri jika tidak mau bertobat. Jangan ada kebencian dalam hidup kita, melainkan kasih yang mengalir. Hati-hati. Kalau divonis, dipotong selama-lamanya, udah. Habis. Umurmu selesai, tes mati. Udah. Masuk neraka. Aduh. Menyeramkan ya. Oleh karena itu, jangan ada kebencian. Jangan ada kebencian. Oke? Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.